Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami. Tuhan sudah melindungi kami sampai saat ini. Dan sekarang ya Tuhan, kami mau belajar. Berkati kami. Semoga apa yang kami pelajari boleh kami pahami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6, muatan bahasa Indonesia. Anak-anak, sekarang buka buku paketnya di halaman 44. Siput bukan hewan lemah. Paragraf 1. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Paragraf 2. Sebenarnya, siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Paragraf 3. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami, sehingga tanah pun menjadi subur. Paragraf 4. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Paragraf 5. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dan mempertahankan diri dari serangan pemangsa. Siput memiliki lendir yang berfungsi sebagai pelindung tubuhnya yang lunak ketika berjalan. Siput mudah melalui jalan sekasar dan seterjal apapun tanpa terluka. Cangkang siput berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan. Cangkang siput juga berfungsi sebagai tempat persembunyian dari ancaman lingkungan dari predator. Paragraf 6. Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia, diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu kekurangan. Berdasarkan bacaan tersebut, temukan ide pokok dan kalimat pengembang
masing-masing paragraf. Jadi, tugas anak-anak adalah menemukan ide pokok dan kalimat pengembang dari paragraf 1 sampai paragraf ke-6. Silakan anak-anak tulis di buku paket halaman 46. Selanjutnya, buka buku paketnya di halaman 51. Hari menjelang sore, sudah saatnya Edo kembali ke rumah. Namun, sebelum pulang, Edo membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Kandang kelinci dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Amatilah dengan cermat gambar di atas, kemudian buatlah cerita tertulis dari gambar tersebut. Buatlah cerita minimal 3 paragraf. Sebelum menulis cerita, tentukan ide pokok terlebih dahulu yang akan kamu kembangkan dalam cerita. Contohnya seperti ini ya. Ide pokok yang pertama, Edo senang memelihara hewan. Yang kedua, Edo membersihkan kandang kelinci. Di sini, anak-anak menulis ceritanya ya. Anak-anak tulis ide pokoknya sama kalimat pengembangnya. Selanjutnya, anak-anak buka buku paketnya di halaman 53. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui contoh hewan yang termasuk avertebrata, yakni siput. Berikut contoh lain hewan yang juga termasuk avertebrata, yakni kupu-kupu. Nah, ini adalah paragraf pertama. Setelah anak-anak membaca teks gerak kupu-kupu, tugasnya adalah menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf di halaman 53. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Anak-anak tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.